Terima kasih banyak Pak Robin. Ini eh, saya share screen dan suara saya jelas ya. Suara jelas, gambar jelas. Oke, Cocok, manis. kasih. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari semuanya. Semoga tetap bersemangat ya. Ini sudah bulan Oktober, jadi sudah perjalanannya sudah panjang gitu dalam setahun. Eh, Bapak Ibu semua berdoa seperti itu. Kiranya ini menjadi suatu hal yang patut kita syukuri juga. Oh, ternyata bisa ya bertekun dalam waktu yang cukup lama, bisa untuk terus mengikat diri gitu. Kalau bahasa saya itu mengikat diri dengan Tuhan. Mungkin kadang ikatannya agak longgar, ikatannya terus kencang lagi, tapi ya itu namanya dinamika hidup doa, suatu ikatan pasti ada tarik ulurnya. Yang patut kita syukuri adalah niat kita, ketekunan kita untuk terus mau bersama-sama gitu dalam tahun ini dengan kerangka besar berenang dalam harapan. Tentu yang kita harapkan adalah dari perjalanan panjang ini harapan dalam diri kita pun tumbuh seperti itu. Nah, di bulan Oktober ini kita akan ditumbuhkan bersama Bunda Maria. Kenapa kok Bunda Maria ya? Karena bulan Oktober itu bulan Rosario, gitu. Kayaknya sih gitu alasannya. Saya yakin ini pasti apa namanya Bapak Ibu saudara-saudari semua di sini juga di bulan Oktober ini di bulan Rosario ini saya yakin pasti juga mulai di samping doa-doa pribadi biasanya tapi juga mulai untuk berdoa Rosario, mulai untuk bertekun gitu, berdoa entah pribadi entah ikut di dalam lingkungan seperti itu ya. Itu. Nah, di bulan ini kita akan bersama-sama Bunda Maria, kita akan berdoa, kita akan merenungkan. Nah, nanti bahan permenungannya apa akan kita dalami bersama-sama di bagian-bagian selanjutnya. Tapi yang perlu kita alami bersama di awal ini adalah di bulan ini kita ditemani. Kita ditemani oleh Bunda Maria, Bunda kita, Bundanya Yesus, yang akan menemani perjalanan kita sebulan ke depan dan seterusnya. Kita tidak sendiri, kita punya Bunda Maria. Seperti itu. Nah, di Pungta malam hari ini, saya tidak akan membawakan banyak hal, karena kata Romo pembimbing saya di seminari dulu, Pungta itu artinya poin-poin. Gitu. Jadi ya poin-poin singkat saja, tidak usah banyak-banyak seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu dalam perjalanan berbulan-bulan mencoba merenung, mencoba berdoa, bertekun, pasti juga sudah istilahnya apa ya, sudah hafal, sudah mahir dalam bagaimana sih berdoa seperti itu, bagaimana cara-cara untuk merenung. Jadi di sini saya tidak akan membawakan hal-hal yang rumit, sederhana, tapi intinya saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari semua untuk masuk ke dalam perjalanan kita bersama Bunda Maria. Kita belajar bersama di sini. Ada 4 pokok yang saya tawarkan malam hari ini. Yang pertama, Ignatius dan Bunda Maria. Lalu yang kedua, Bunda Maria di dalam latihan rohani, buku latihan rohani yang dikarang oleh Santo Ignatius. Lalu yang ketiga adalah Bunda Maria teladan orang beriman. Yang keempat adalah Bunda Maria yang adalah seorang ibu, tapi di sisi lain juga seorang murid. Jadi malam hari ini poinnya ada 4 itu, Ignatius dan Bunda Maria dalam latihan rohani, Bunda Maria teladan orang beriman, dan Bunda Maria ibu dan murid. Empat pokok ini nanti akan mengantarkan kita pada langkah-langkah doa yang akan kita alami bersama sebulan ke depan. Nah, yang pertama, Bunda Maria. Ini gambar saya temukan beberapa minggu yang lalu. Kalau tidak salah, akhir September.
berarti ya 2 minggu yang lalu. Gambar ini saya temukan di suatu pameran. Jadi saya itu gabut gitu. Gabut tuh apa ya? Kurang kerjaan gitu. Sedang free waktunya, tidak punya sesuatu yang perlu dikerjakan, lalu kebetulan saya suka seni, jadi saya mencari kira-kira di mana yang sedang ada eksebisi pameran seni seperti itu. Lalu saya menemukan di Balai Budaya ada pameran lukisan dan saya datang ke sana. Ternyata pameran lukisan itu adalah pameran tunggal oleh seorang anak remaja 18 tahun namanya Anfield. Nah, si Anfield ini adalah seorang tunarungu, ya, sahabat tuli. Di sisi lain dia juga punya autisme. Dia juga seorang anak autis dan juga tuli. Nah, di situ menarik bagi saya karena dia dibalik yang kata orang memiliki kekurangan seperti itu, tapi dia bisa melahirkan karya-karya yang bagus. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah karya ini. Kenapa? Karena di sini saya melihat sosok. Nah, sosoknya ada dua gitu. Yang di sebelah kiri ada yang pakai kebaya hitam menggendong anak. Ini adalah sosok seorang ibu. Lalu yang di sebelah kanan itu naik naik apa ya? Naik keledai kayaknya. Naik keledai atau kuda. Saya kurang tahu karena kepalanya tidak digambar. Lalu ada seorang ibu juga yang pakaiannya warna biru dan dia menggendong anak. Yaitu adalah Bunda Maria. Seperti itu. Itu yang saya tangkap dari gambarnya dan ketika saya lihat ada penjelasannya di bukletnya, oh, ternyata benar. Seperti itu. Gambaran ini menarik bagi saya karena apa? Bagi saya pribadi, ini memberikan dua kontras yang sebenarnya tidak begitu jauh. Di satu sisi, ada bayi Yesus yang memiliki Bunda Maria sebagai yang melahirkan dia, yang melindungi dia, yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan di sisi lain, manusia biasa juga memiliki ibu. Memiliki ibu yang idealnya melindungi, menjaga, merawat. Seperti itu. Ketika melihat gambar ini, ya mau nggak mau saya juga jadi teringat dengan ibu saya. Seperti itu. Ibu saya yang sudah banyak berkorban untuk saya, banyak mengasihi saya tanpa tanpa lelah, walaupun seringkali tidak ada balasannya dari saya. Sosok dua ibu ini adalah sosok yang saya miliki gitu, dalam hidup saya. Saya memiliki ibu di dunia ini, ibu biologis, dan secara spiritual saya memiliki Bunda Maria. Dan dengan begitu saya memiliki dua sosok yang sungguh mencintai saya. Itu yang menjadi refleksi saya ketika saya melihat lukisan ini. Maka yang ingin saya tawarkan kepada saudara-saudari semua yang ada di sini adalah untuk melihat kembali sosok Bunda Maria, sosok ibu, peran ibu, siapapun itu. Saudara-saudari mungkin punya ibu, mungkin menjadi ibu. Nah, ini bisa menjadi sesuatu yang di sisi lain bisa direnungkan juga di dalam bulan ini. Seperti itu. Ini tentang refleksi singkat saya tentang Bunda Maria. Lukisan ini kenapa saya tampilkan di sini karena saya sangat tertarik dengan lukisan ini. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang pertama, pokok pertama, Ignatius dan Bunda Maria. Di samping hidup mudanya yang berantakan, sejak kecil Ignatius akrab dengan sosok Bunda Maria. Ibunya Ignatius meninggal ketika Ignatius masih kecil, maka ia diasuh oleh seorang ibu asuh dan ibu asuhnya ini sering mengajak dia berdoa di suatu kapel yang adalah kapel yang dipersembahkan untuk Bunda Maria. Di altarnya ada patung Bunda Maria besar dan itu membuat Ignatius sadar tidak sadar mungkin memiliki kedekatan dengan sosok Bunda Maria.
barangkali kedekatannya dengan Bunda Maria terjadi karena dia tidak memiliki ibu kandung yang hadir dalam hidupnya, sehingga dia mencari sosok seorang bunda yang selalu hadir, yang itu dia temukan dalam diri Bunda Maria. Inilah yang menimbulkan gerakan devosional yang kuat dalam diri Ignatius kepada Bunda Maria. Bahkan dalam peralihan hidupnya, dia mempersembahkan semuanya di hadapan Bunda Maria. Ini gambar yang di sini adalah gambar Bunda Maria, patung Bunda Maria hitam yang ada di Montserrat, tempat di mana Ignatius berjaga semalaman dan akhirnya mempersembahkan pedangnya ketika awal pertobatannya. Seperti itu. Bunda Maria menjadi sosok kunci bagi Ignatius, sosok di mana di saat pertobatan pun dia pertama-tama menyerahkan hidupnya yang lama untuk memiliki hidup yang baru. Dan itu dilakukan di hadapan Bunda Maria. Artinya apa? Ignatius memiliki harapan yang besar bahwa Bunda Maria merestuinya, Bunda Maria mendoakannya, dan Bunda Maria mendukung niat hidup baru yang Ignatius ingin capai. Walaupun Ignatius belum tahu pasti bagaimana dia akan menghidupi hidupnya yang baru itu. Tetapi di sini bisa kita lihat bahwa Ignatius memiliki kedekatan pada sosok Bunda Maria. Ignatius tidak hanya melihat Bunda Maria sebagai seorang ibu, tapi dari latar belakangnya sebagai seorang ksatria, Ignatius juga melihat Bunda Maria sebagai seorang ratu. Seperti itu. Oleh karena itu, di banyak teks dalam Serikat Yesus disebut untuk menyebut Bunda Maria, Ignatius sering menggunakan kata ratu kita, ratu kita. Artinya apa? Selain seorang ibu, Bunda Maria adalah ratu. Karena Bunda Maria adalah ratu, berarti Bunda Maria adalah sosok yang harus diabdi juga. Seperti itu. Ignatius melihat bahwa Bunda Maria adalah sosok yang penting dalam hidupnya. Di awal saat peralihan pertobatannya, bahkan Ignatius mengabdi pada Bunda Maria. Itu poin pertama tentang Ignatius dan Bunda Maria. Poinnya ada pada kedekatan dan pengabdian. Lalu poin kedua adalah Bunda Maria dalam latihan rohani. Karena latihan rohani yang menyusun adalah Ignatius, maka tidak heran di dalam latihan rohani Bunda Maria mendapat tempat istimewa, tempat yang khusus. Salah satu yang khas dari latihan rohani adalah tentang permenungan kebangkitan. Nah, dalam permenungan tentang kebangkitan, Yesus pertama kali menampakkan dirinya kepada Bunda Maria. Ini yang tidak ditulis dalam kitab suci ya. Di kitab suci kita tidak menemukan ini. Kita tidak menemukan bahwa oh Yesus bangkit lalu Yesus datang ke Bunda Maria. Halo, seperti itu. Kita tidak mendapatkan itu. Yang kita dapatkan kan dalam kitab suci adalah Yesus yang menampakkan diri pada para wanita. Seperti itu pada awalnya. Lalu baru ke yang lain-lain. Tetapi Ignatius menyusun dan menulis bahwa pertama kali Yesus menampakkan dirinya setelah bangkit kepada Bunda Maria. Teks latihan rohani kan sudah disetujui Vatikan, berarti oke, seperti itu ya. Kita bisa mempercayai ini seperti itu. Nah, tapi yang paling penting kalau bagi saya adalah ini adalah bentuk betapa besar cinta Yesus pada bundanya. Yesus tahu bagaimana Bunda Maria yang adalah ibunya sudah banyak melakukan hal untuk dia, dan dia sangat mengasihinya, dia sangat mengasihi ibunya, maka tidak mengherankan jika ketika dia bangkit, dia pertama kali memilih untuk bertemu dengan
ibunya, bukan orang lain. Nah, dalam suatu kontemplasi ketika saya melakukan latihan rohani 30 hari, retret agung, retret tertutup 30 hari, ada satu momen yang bagi saya menarik ketika saya merenungkan ini. Kontemplasi kan adalah sesuatu yang sangat personal ya, sehingga isi dari kontemplasi bisa bermacam-macam. Jadi ketika saya merenungkan ini, saya mengkontemplasikan Yesus yang pertama kali menampakkan dirinya kepada Bunda Maria, pada waktu itu yang saya alami adalah suasana seperti bukan seorang yang mati lalu bangkit lalu ketemu ibunya, tapi yang saya rasakan pada waktu itu saya alami adalah seperti seorang yang pulang, seperti anak yang pulang. Gitu. Yesus yang saya rasakan pada waktu itu adalah Yesus sebagai anak, seperti anak yang merantau lalu pulang kampung, bertemu dengan ibunya dan ibunya menyambut dengan bahagia. Dalam doa saya pada waktu itu tidak ada rasa kaget, perasaan kaget, ekspresi kaget dari Bunda Maria, tetapi Bunda Maria tahu bahwa Yesus datang, tahu dia akan datang, dan dia menyambut dengan sangat bahagia. Yang saya refleksikan dari pengalaman itu adalah inilah bukti kedekatan Bunda Maria dengan Allah, bukti kedekatan Bunda Maria dengan putranya, dan bukti bahwa Bunda Maria itu tahu kehendak Allah. Bunda Maria yang tidak terkejut, saya refleksikan sebagai bentuk dari Bunda Maria yang percaya pada imannya. Bunda Maria yang tahu, tidak khawatir bahwa oke, anaknya yang telah mengalami kematian menyedihkan itu akan bangkit dengan gembira. Bunda Maria tidak meragukan itu, sehingga ketika dia bertemu dengan anak yang telah bangkit, dia tidak terkejut, tapi justru dia sangat senang sekali. Dan anaknya yang pulang, anaknya yang kembali, adalah anak yang sangat mencintainya. Itu refleksi saya dari pengalaman ini. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu, saudara-saudari semua merasakannya sendiri. Bagaimana Yesus yang menampakkan diri kepada Bunda Maria berbicara pada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan dalam latihan rohani, seperti mungkin kita sudah biasa ketahui, di akhir doa kan selalu ada percakapan. Nah, ini yang juga menarik dari sosok hadirnya Bunda Maria dalam latihan rohani. Dalam latihan rohani kita ditawarkan di akhir doa untuk melakukan percakapan dengan tiga tokoh, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Bunda Maria. Ini menjadi suatu hal yang menarik kalau bagi saya, karena apa? Bunda Maria diberikan peran, ditawarkan bagi kita untuk kita bercakap-cakap dengannya, kita membagikan doa kita bersamanya, kita merenung bersamanya, dan kita mendengarkan dia. Artinya apa? Ignatius ingin kita yang melakukan latihan rohani mendapatkan inspirasi dari Bunda Maria. Seperti itu. Bunda Maria yang telah mengalami semuanya dalam latihan rohani. Kalau latihan rohani kan semacam kita mengikuti perjalanan Yesus dari awal sampai akhir. Bunda Maria yang telah mengalami itu semua, kini ditawarkan kepada kita untuk kita bercakap-cakap dengannya. Supaya kita yang sudah mengalami latihan rohani itu bisa mendapatkan sesuatu juga dari Sang Bunda. Yang mengalami semua itu secara langsung, bukan hanya dalam doa seperti kita dalam latihan rohani. Itu poin yang kedua, bahwa Bunda Maria memiliki tempat yang spesial dalam latihan rohani, menjadi salah satu figur yang penting dalam doa-doa di dalam latihan rohani, dalam permenungan kita. Lalu yang berikutnya, nah ini poin ketiga yang tidak kalah penting, adalah Bunda Maria sebagai teladan orang beriman. Bunda Maria adalah gambaran ideal bagaimana orang beriman menghidupi imannya.
kita tahu dari awal Bunda Maria digambarkan sebagai seorang yang sangat mengenal Allah, sangat dekat dengan Allah, dan sungguh hidupnya untuk Allah. Nah, inilah gambaran bagaimana orang beriman menghidupi imannya. Yang paling jelas adalah ya ketika Bunda Maria setia hadir menemani Yesus. Sejak dia mengatakan bersedia untuk mengandung bayi Yesus, terjadilah padaku menurut kehendakmu, dia mengatakan demikian, sampai dia harus mungkin sedikit sakit hati ketika Yesus hilang di bait Allah, lalu ketika ketemu malah Yesus berbicara, ngapain ibu nyari saya, ngapain ibu nyari aku. Itu kan suatu hal yang menyakitkan bagi seorang ibu, tetapi dia mau untuk mengalami itu. Lalu bahkan yang sangat menyakitkan ketika dia menemani anaknya di kayu salib. Dia setia menemani anaknya di dalam penderitaan yang begitu berat ketika orang-orang terdekat anaknya yang lain pergi. Hingga akhirnya mengalami Yesus yang bangkit, Bunda Maria selalu hadir. Inilah kalau bagi saya teladan orang beriman yang sesungguhnya. Artinya apa? Dia mau untuk setia pada Allah di saat senang, di saat sedih, di saat bahagia, di saat menderita. Dia setia. Itu yang bagi saya menjadi teladan orang beriman. Dia setia dan dia tahu kehendak Allah dan dia melaksanakannya. Itu kan sesuatu yang tidak mudah. Perlu ketekunan, perlu pengosongan diri, bahwa hidup ini bukan pertama-tama tentang aku, tapi bagaimana Allah hidup di dalam aku. Nah, inilah Bunda Maria. Itu poin yang ketiga. Bunda Maria sebagai gambaran ideal bagaimana orang beriman. Lalu yang berikutnya, Bunda Maria sebagai ibu dan murid. Ini poin yang keempat. Bunda Maria adalah seorang ibu yang mencintai anaknya. Kita pun dicintainya karena kita juga adalah anak-anaknya. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari di sini sudah sangat mengenal Bunda Maria, sudah sangat merasakan bagaimana Bunda Maria hadir sebagai ibu dan menginspirasi mungkin bagi saudari-saudari yang sudah menjadi ibu untuk bagaimana sih menjadi ibu. Seperti itu. Ya inilah Bunda Maria, Bunda kita, seorang ibu yang mencintai anaknya. Anaknya Yesus maupun kita sebagai anak-anaknya juga yang sangat dicintai olehnya. Namun selain sebagai ibu, Bunda Maria juga adalah seorang murid. Seorang murid yang apa? Yang mengikuti sungguh kehendak Tuhan Allah dan taat padanya. Bunda Maria tidak berhenti untuk belajar. Belajar untuk mengenali kira-kira apa sih yang Allah mau dalam hidupnya. Kira-kira apa sih yang harus dia lakukan supaya dia sungguh bisa melaksanakan misi Allah di dunia. Jadi Bunda Maria memiliki dua identitas, kurang kalau mau dikatakan seperti itu. Ibu dan juga sebagai murid yang taat pada Sang Guru abadi. Sebagai murid, dia bersama-sama dengan kita dan membantu kita supaya lebih dan semakin dekat dengan Allah. Itu kurang lebih saudara-saudari yang ingin saya bagikan untuk mengawali permenungan saudara-saudari, Bapak Ibu sebulan ini. Kira-kira bagaimana kita bisa belajar dari Bunda Maria dari 4 poin yang ada seperti itu. Kita belajar bagaimana Ignatius memiliki kedekatan dengan Bunda Maria. Kita belajar bagaimana Bunda Maria dalam latihan rohani. Lalu kita juga
lebih mengenali lagi Bunda Maria sebagai teladan orang beriman, juga Bunda Maria sebagai ibu dan murid. 4 pokok ini yang nantinya akan menjadi semacam suasana yang akan mengantar kita pada doa-doa kita pada permenungan kita. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya saya akan mungkin langsung masuk kepada poin-poin langkah-langkah doa yang ada. Ini nanti saya akan bahas secara singkat saja. Untuk teknisnya bagaimana, saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari karena sudah sering berdoa dari bulan ke bulannya, merenung dari bulan ke bulannya, maka pasti sudah menjadi mahir seperti itu. Maka baik jika langsung masuk ke poin-poinnya saja. Itu. Pertama-tama kita dalam merenungkan dalam 1 bulan ini, kita jangan lupa untuk mohon rahmat seperti itu. Kita mohon supaya kita bisa merasakan ya semacam sukacita bahwa Tuhan yang menderita bangkit mulia dan kita bisa merasakannya bersama Bunda Maria. Seperti itu. Kita mohon supaya kita bisa mengalami bagaimana sih ketika Bunda Maria itu didatangi oleh Yesus, kurang lebih. Maka dalam sebulan ke depan kita akan ditemani dengan 5 langkah doa. Kita akan berdoa dengan 5 langkah yang ada yang ditawarkan kepada kita. Nah, yang pertama, dalam langkah 1 kita membayangkan, menimbang-nimbang, dan merenungkan bagaimana Yesus yang bangkit menjumpai Maria. Dan sampai kita mengerti dan mengagumi bahwa bagaimana kealahan yang tampak tersembunyi dalam sengsaranya, kini tampak nyata secara mengagumkan dengan buah-buahnya dalam kebangkitan. Jadi di langkah yang pertama ini, Bapak Ibu, saudara-saudari diajak untuk merenungkan bagaimana Yesus yang bangkit dan menjumpai Bunda Maria. Ini makanya di poin yang kedua tadi di awal, saya kan sempat bilang ya silahkan nanti Bapak Ibu saudara-saudari mengalami sendiri. Ya ini, silahkan mengalami sendiri bagaimana Yesus menjumpai Maria, bagaimana dia yang sengsara, wafat, lalu bangkit secara mengagumkan dan menemui ibunya. Silahkan bisa direnungkan, dibayang-bayangkan, dan yang jangan lupa untuk diambil adalah bagaimana buah-buah kebangkitan itu muncul. Tidak hanya buah-buah kebangkitan yang muncul dalam peristiwa Bunda Maria dan yang didatangi oleh anaknya, tetapi saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari semua untuk juga melihat kira-kira kebangkitan Yesus itu berbuah apa sih dalam hidupku yang nyata gitu ya. Kira-kira kebangkitan macam apa yang aku alami dan apa sih yang menjadi buahnya. Doa kan jika tidak berbuah kan ya agak kurang seperti itu. Maka silahkan dalam doa itu dicari juga kira-kira apa sih yang menjadi buah-buah kebangkitan yang ada dalam diriku. Dan silahkan dikomunikasikan kepada Bunda Maria sebagai Bunda kita yang juga mengalami buah dari kebangkitan anaknya. Lalu yang berikutnya dalam langkah kedua, kita mengingat, merasakan, dan meresapkan pengalaman sukacita karena berusaha bertekun dalam menghayati iman. Kita sudah di bagian pengantar tadi, 4 pokok tadi kita sudah diingatkan bagaimana Bunda Maria itu menjadi teladan orang beriman. Nah, sekarang dalam langkah 2 doa, kita mencoba untuk menggali pengalaman kita. Kita lihat bagaimana sukacita kita ketika kita berusaha bertekun dalam menghayati iman. Barangkali sukacita itu juga semakin mendekatkan kita pada Bunda Maria yang juga dalam menghidupi imannya
dia menghidupinya dengan bersukacita. Kita lihat dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, tidak perlu yang besar-besar, cukup yang kecil-kecil, yang mungkin biasa, tapi itu menjadi suatu pengalaman sukacita dalam menghayati iman kita. Kadang-kadang sukacita itu justru bisa ditemukan ketika kita tekun dalam hal-hal yang kecil, dan itu juga perlu untuk kita syukuri. Itu langkah yang kedua. Lalu langkah yang ketiga, kita mengingat, merasakan, dan meresapkan pengalaman devosi kepada Bunda Maria dari sisi keteladanannya di jalan mengikuti Tuhan. Tentu, saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari di sini sangat mahir lah dalam berdevosi. Orang Indonesia itu terkenal devosi pada Bunda Maria. Bunda Maria itu kuat gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari ini tidak perlu diragukan lagi. Saya percaya itu. Nah, maka pengalamannya kan pasti sudah banyak. Pasti sudah kaya akan pengalaman berdevosi kepada Bunda Maria. Nah, silahkan itu dipanggil kembali pengalaman berdevosi itu, silahkan diingat, dirasakan, diresapkan, direfleksikan, dan kira-kira bagaimana pengalaman devosi itu membentuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam hidup beriman. Khususnya, khususnya bagaimana keteladanan Bunda Maria dalam mengikuti Tuhan itu, bagaimana dia menginspirasi kita juga untuk meneladan Tuhan. Ini juga bisa dijadikan sebagai bahan refleksi. Apakah devosi kita hanya melulu meminta? Kan kayaknya seringnya kan gitu ya, kalau ke Bunda Maria itu kita minta A, B, C gitu. Kalau novena tuh rajin banget, tapi nanti setelah novena lupa gitu. Nah, mungkin bisa dicek gitu, sekalian dijadikan refleksi pribadi. Kira-kira apakah devosiku kepada Bunda Maria ini hanya sebatas minta terus, atau sungguh selain meminta juga sungguh menumbuhkanku kepada keteladanan yang sama seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria, bagaimana dia mengikuti Tuhan. Itu langkah ketiga. Lalu di langkah keempat, kita diajak untuk mengingat dan mencatat peristiwa serta pembelajaran berharganya doa, seperti Bunda Maria dan para murid. Kita tahu Bunda Maria adalah seorang yang tekun dalam doa, dia banyak berdoa, dia dalam berdoa, dia sungguh itu menjadi suatu hal yang membuat dia tahu bagaimana kehendak Allah perlu dilaksanakan dalam hidupnya. Dan di kisah para rasul, Bunda Maria, Ibu Yesus juga berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara Yesus, bersama-sama dengan para para rasul, para murid, orang-orang yang lain. Kita lihat bagaimana pengalaman kita, pembelajaran kita tentang berharganya doa itu. Kita cek dalam diri kita ingat, kita rasakan peristiwa-peristiwa serta pembelajaran bagaimana berharganya doa, seperti yang dilakukan Bunda Maria dan para murid. Itu langkah yang keempat. Lalu langkah yang kelima, sekaligus menjadi langkah yang terakhir, silahkan dalam permenungan, terutama di bagian akhir-akhir permenungan, silahkan Bapak Ibu saudara-saudari mendaraskan dan merasakan doa yang bagi saya adalah doa yang indah. Bisa ini dijadikan doa yang diulang-ulang secara khusus seperti itu ya. Mungkin di pagi hari sebelum bangun, lalu di malam hari juga sebelum tidur seperti itu. Ini bisa dijadikan doa yang kalau mau ya bisa diulang-ulang di luar doa formal yang ada. Doa yang sangat indah bagi saya. Ibu, tempatkanlah aku selalu berada bersama putramu. Biarkan aku belajar darimu menjadi ibu dan murid Tuhan.
Berjalanlah bersamaku dan aku pun ingin bergabung dalam doa-doamu bersama para murid Tuhan. Ini sebuah doa yang indah. Silahkan Bapak Ibu, saudara-saudari semua doakan. Ini ada di dalam buklet yang sudah dimiliki. Seperti itu. Maka yang ingin saya sampaikan pada akhirnya adalah selamat berdoa, selamat untuk menyatukan hidup dengan Tuhan, menyatukan hidup dengan Bunda Maria. Ibarat sebuah pakaian, marilah kita menjalani proses menjahit seperti itu ya. Ada benang-benang dari diri kita, ada benang-benang dari Tuhan, ada benang-benang dari Bunda Maria. Semoga benang-benang itu bisa menyatu dalam hidup kita, supaya hidup kita bisa menjadi hidup yang lebih baik, lebih mengarah pada kemuliaan Tuhan. Selamat berdoa, selamat merasakan pengalaman sukacita bersama Bunda Maria dalam kebangkitan putranya. Berdoalah dengan gembira, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Karena doa yang dilandasi dengan kebahagiaan pasti akan membuat kita menjadi ketagihan untuk berdoa, untuk ingin dan ingin. Maka selamat berdoa. Terima kasih. Baik, terima kasih Frater Pungkas atas paparannya. Saya selalu terharu kalau mendengar kisah-kisah Bunda Maria. Gitu kuat ya, kok bisa gitu ya, superwoman. Baik, Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Frater Pungkas, ya, kita sudah dibagikan ada panduan refleksi, ada 5 panduan refleksi. Seperti biasa, kita diundang untuk mendoakannya menggunakan 5 langkah doa. Oke, ini saya cepat saja. Isinya sama seperti di buku. Jadi 5 langkah doa nanti kita diundang untuk melakukan persiapan dulu, kemudian doa pembukaan. Di sini usulan dari doa pembukaannya, dari doa persembahan harian. Kemudian kita diajak untuk merumuskan dambaan. Tawaran yang disampaikan di sini adalah bersama Bunda Maria bisa merasakan sukacita kebangkitan dan bertekun dalam doa bersama keluarga dan komunitas. Nah, pokok doanya di sini seperti yang disampaikan, langkah pertama kita diajak untuk berkontemplasi, kemudian 2, 3, dan keempat kita mengingat-ingat pengalaman kita di masa lalu, kemudian ditutup dengan mendaraskan dan meresapkan doa. Ya, terakhir kita diajak juga untuk melakukan percakapan singkat dengan Tuhan, juga dengan Bunda Maria sendiri dalam kesempatan ini, dan ditutup dengan doa Bapa Kami. Akhir kita diundang untuk menuliskan refleksinya. Bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah memiliki buklet langkah doanya, bisa menuliskan pengalaman-pengalamannya atau poin-poin yang muncul dalam refleksinya di bagian halaman yang kosong setiap tahapan dari langkah-langkah doa. Kemudian, karena pertemuan kita masih sebulan lagi, di sini ada beberapa tawaran usulan tema bila akan mengulang latihan doa. Apakah aku memelihara kebiasaan berdoa bersama keluarga atau komunitas? Hal-hal apa yang aku rasakan saat berdoa bersama, ya, saat doa berjamaah. Hal-hal apa yang menjadi kendala aku malas berdoa bersama? Ayo. Kemudian, sudahkah aku menjadi perantara keselamatan bagi orang lain seperti teladan Bunda Maria? Itu tawaran tema yang bila Bapak Ibu ingin mengulang doanya seminggu sekali, jadi ini sudah ada beberapa materi. Kita akan ketemu lagi di bulan November. Ya, bulan November ini sebagai catatan, itu kita akan ketemu 2 kali, ya, di Selasa tanggal 7 November dan Selasa 21 November. Kenapa ada 2 pertemuan di bulan November? Ya, karena kita start
langkah pertama dulu udah di bulan Februari. Jadi di sini ada yang kejepit. Dipaksakan jadi 2 pungta dalam 1 bulan. Yang edisi tanggal 7 November kita akan ditemani oleh Romo Dodo Hinganadai. Nanti di pungta 12 tanggal 21 November dengan Frater Bari. Penutupan nanti tanggal 12 Desember ini tidak terasa. Tadi waktu mulai tidak terasa Tante Mari menyampaikan, oh ya sebulan nggak terasa ya ini udah. Nah, ini kita tidak terasa udah nyampai sebentar lagi pungta 12 dan penutup. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan sesuatu bahwa kegiatan latihan ini tetap akan dilanjutkan di tahun 2024. Ya, sebagai informasi, ya, ininya kok udah hilang. Buklet latihan doa tahun 2024 nih sedang di oven, siap untuk dipasarkan. Jadi ini gambarnya menarik banget untuk tahun depan ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada 9 burung. Oke, silakan berpikir kira temanya apa ini dengan ada 9 ekor burung dan judulnya menghitung embun. Sebagaimana kita tidak bisa menghitung embun, begitulah kita tidak bisa menghitung jumlah berkat dan rahmat Allah yang kita terima. Dan sesingkat hidup embun, sesingkat itulah ingatan kita akan rahmat yang telah kita terima. Oleh sebab itu, untuk menebalkan rasa syukur, kiranya adalah cara yang ditempuh agar kita bisa menjalani pasang surut hidup tahun 2024 dengan damai. Jadi nanti saya persilahkan Bapak Ibu bisa melakukan pemesanan buku langsung kepada Pak Anang dari tim Yayasan Basis. Pak Anang nanti silahkan di post ya link pemesanan bukunya dan nomor WhatsApp-nya Pak Anang supaya nanti peserta bisa langsung kontak ke Bapak. Demikian ya paparan 5 langkah doa dan pengumuman tentang kegiatan kita di bulan November dan juga rencana kegiatan di tahun 2024. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih kepada Frater Pungkas dan Bapak Ibu sekalian atas segala kebersamaannya. Semoga dengan terus setia mengikuti latihan doa ini dalam segala kegiatan dan kesusahan apapun, kita selalu tetap bisa berenang dalam harapan. Ya, barusan Pak Anang dari tim Basis sudah memposting pemesanan menghitung embun ke nomor WhatsApp-nya. Silakan nomornya di-save, nanti Bapak Ibu bisa kontak langsung ke Pak Anang. Siapa cepat nanti dapat buklet duluan plus doa kalender liturginya. Itu yang juga berguna sih bagi saya. Oke, baik di penghujung acara ini mari kita tutup dengan berdoa bersama, merupakan wujud kita juga kepada Bunda Maria sebagai satu wujud devosi kita di bulan Oktober ini. Saya mengundang salah satu dari peserta untuk bantu saya membacakan doanya. Apakah Bu Okti Chandrani bisa bantu? Nanti saya akan share screen doanya, tinggal dibacakan saja. Doanya ada 3 halaman. Oke, bisa bantu ya, Bu Okti ya? Oke. Bentar, saya share screen saya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, silakan. Bisa dimulai. Mari Bapak Ibu kita tutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria, dalam hatimu aku berteduh. Aku ingin mencintaimu lebih daripada hati siapapun.
Hatimulah Maria yang berhak memiliki hatiku. Dalam hatimu, letakkan semua kepercayaan dan harapanku. Pada siapa lagi selain padamu? Maria, aku dapat menyerahkan diri dengan terjamin dan pasti. Maria, pada dirimu Tuhan mencurahkan semua belas kasih-Nya. Maka kaulah yang dengan tangan terbuka sedia menerima aku dan memberikan semua rasa cinta yang ada di hatimu. Ketika aku dalam cobaan, kaulah tempat pelarianku. Kaulah yang akan melindungi aku terhadap segala mara bahaya. Ketika aku dalam derita, kaulah sumber kesegaranku, tempat aku boleh menimba penghiburanmu. Ketika aku diserang lawanku, kaulah penopang yang memberiku pertolongan untuk bertahan. Tapi inilah yang paling melegakan aku. Ketika aku berusaha untuk maju dalam keutamaan, kaulah yang datang menjadi teladan, hingga aku tak lagi diliputi keraguan untuk mengikutimu. Dan ketika aku jatuh dalam keengganan, kaulah yang datang untuk menegakkan dan memberanikan aku kembali. Ketika aku terpukul dan lemas, kehilangan daya, kepadamu aku berlari, dan kau pun akan segera membangunkan aku lagi. Ketika aku dihantam badai ketakutan, segera aku menuju padamu, dan kau pun mengembalikan ketentraman kepadaku. Maka ketika sahabat-sahabatku pergi, dan aku tertinggal dalam kesepian, ketika musuh hendak menjerumuskanku, ketika dosa segera menghadiri aku, dan noda-noda hendak melumuri aku, dan kekuatan jahat datang menghadap aku, perkenankan aku tanpa berpikir lagi menyerahkan diri kepada hatimu, Maria, seperti seorang anak menyerahkan diri kepada hati ibunya. Hati yang lemah lembut dan penuh daya. Dalam hatimu, Maria, aku pasti terjamin. Tak mungkinlah mara bahaya akan menghancurkanku. Maria, bundaku, belas kasih hatimu luas samudra. Jadilah engkau pengungsianku. Sepanjang hidupku, lebih-lebih pada saat ajal hendak menjemputku. Jadilah engkau kekuatanku, penghiburanku, dan jika saatnya tiba, terimalah hatiku yang selalu rindu kepadamu. Dan jika saatnya tiba, aku harus meninggalkan dunia ini, aku, agar Tuhan berkenan menyediakan tempat bagiku di kediaman yang abadi. Tempat segala hati boleh mencintai hati putramu dengan segenap hati. Hati Yesus putramu, di mana tinggal hatimu sendiri. Amin. 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 Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa sesaat untuk